Salam sejahtera dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita sekalian. Saya menyambut kita sekalian di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, ya dimanapun kita berada, kita akan memulai pertemuan ibadah kita melalui live di Facebook ini dengan menyanyikan satu pujian, apa yang kau alami kini. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Amin. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Apa yang kau alami kini, ya Allah? Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatan.
di dalam surga, pada pagi hari ini kami bersyukur atas kasih dan setiamu. Engkau sudah menyertai kami sepanjang malam. Kami tidur hingga pagi ini kami bisa bangun, menikmati setiap kasih karunia, setiap anugerah yang kau berikan kepada kami, anak-anak-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau menghadap hadirat-Mu Tuhan, baik kami yang menonton secara live dari Facebook maupun kami yang ada dalam ruangan ini, semuanya Tuhan Engkau memberkati. Hamba-Mu yang memainkan alat musik, kami yang bernyanyi, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Engkau memberkati Tuhan kami semua. Berikan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biarlah Tuhan apapun yang disampaikan beliau Tuhan, semuanya berasal daripada Engkau. Setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara live di Facebook, Tuhan Engkau memberkati dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau mengurapi mereka Tuhan, penuhi mereka dengan hadirat-Mu. Walaupun kami hanya beribadah melalui live di Facebook Tuhan, terima kasih hadirat-Mu tetap Engkau nyatakan bagi kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Semuanya Tuhan Engkau menyertai. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, kita akan nyanyikan satu lagu, Indah Rencana-Mu Tuhan. Rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, ya Tuhan. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu, ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu Tuhan, indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu, ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku, amin Tuhan. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Tapi ku mengerti, sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Kini ku melihat, dan ku merasakan indah rencana. Mari kita menyembah Tuhan, haleluya. Kami memuji-Mu,
kami menyembah-Mu. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebelum gunung-gunung dijadikan dan sebelum segala sesuatu ada, dari selama-lamanya Engkau ada ya Tuhan. Engkau yang menciptakan kami dengan firman-Mu, karena segala sesuatu yang ada dijadikan oleh firman-Mu, dan tanpa firman-Mu tidak ada sesuatu pun yang jadi. Dari segala yang dijadikan, kami memuji-muji-Mu, kami meninggikan nama-Mu. Engkau Tuhan kami yang ada, yang sudah ada dan yang akan datang. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Engkau yang dahsyat, yang maha ajaib, yang limpah rahmat dan belas kasihan. Besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu, adil dan benar segala jalan-Mu ya Tuhan. Siapa yang tidak takut kepada nama-Mu, yang tidak menyembah kepada-Mu? Engkaulah Tuhan yang perkasa, Engkaulah Tuhan yang dahsyat dan maha ajaib. Biarlah gunung-gunung memuji-Mu, biarlah yang bernafas memuji dan menyembah-Mu, biarlah seluruh umat manusia di bumi ini menyembah-Mu. Biarlah kami semua memuji muliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Engkaulah gembala kami yang baik, yang membuat kami tak akan kekurangan. Haleluya, haleluya, haleluya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkaulah Tuhan kami yang mengasihi kami, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang tidak pernah membiarkan kami. Siapapun kami umat-Mu saat ini yang sedang mengikuti pertemuan ibadah live di Facebook ini, dimanapun kami berada, kami percaya Engkau berhadirat di rumah kami masing-masing, di tempat di mana kami sedang mengikuti ibadah live di Facebook ini ya Tuhan. Mari umat Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk menyanyikan satu pujian, Roh Kudus datanglah. Datanglah, jamalah tiap hati, jamalah. Segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus hiburlah, Roh Kudus hiburlah. Tiap hati yang gentar hiburlah. Lewat lembah yang curam, jalan licin yang terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus datanglah, amin. Datanglah, jamalah, jamalah tiap hati, jamalah. Segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus,
saudara-saudara yang dikasih, mungkin hari-hari ini hidup kita penuh dengan pergumulan karena banyak permasalahan yang sedang kita hadapi. Satu hal yang perlu kita yakini, Roh Kudus ada bersama kita. Dia yang memimpin kita, Dia yang menjamah kita, Dia yang mau menghibur kita, Dia yang memimpin kita melalui lembah penuh dengan kegelapan. Dia ada di sana bersama dengan kita. Karena itu, mari kita nyanyikan pujian ini. Kita menyimak dengan sungguh-sungguh dan rasakan jamahan Tuhan dimanapun kita berada, di rumah tangga kita masing-masing. Roh Kudus datanglah. Roh Kudus datanglah. Amin. Jamalah setiap hati, jamalah. Segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, datanglah. Oh, haleluya. Roh Kudus, hiburlah hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin yang terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, bimbinglah. Roh Kudus, datanglah. Haleluya. Jamalah tiap hati, jamalah. Segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin yang terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Amin. Roh Kudus, pimpinlah. Haleluya. Terima kasih banyak. Makasih banyak ya Tuhan. Kami percaya Engkau menjamah kami, Engkau memimpin kami melalui lembah yang curam, jalan licin yang terjal. Kami percaya Roh Kudus ada bersama kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian Kasih-Nya Seperti Sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, Mengalir di waktu panas, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Kasih-Nya seperti
kita mempersiapkan diri kita untuk kita mendengar firman Tuhan, dan kita nyanyikan pujian Aku Rindu Mengenalmu. Aku rindu mengenalmu. Amin. Mengenalmu secara pribadi, bukan hanya ku kabuli semua karya dan ciptaanmu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Bapa Sorgawi, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, dan di dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami mengikuti pertemuan ibadah live di Facebook ini. Kami percaya dimanapun kami berada, apapun keadaan yang kami alami, Tuhan senantiasa ada bersama kami. Tuhan senantiasa menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya semua puji-pujian dan penyembahan yang kami sudah naikkan kepada Tuhan, yang keluar dari kedalaman hati kami yang mengasihi Tuhan, Tuhan berkenan untuk menerimanya dan memberkati kami semua. Kami menyiapkan diri kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan hamba-Mu sampaikan bagi kami sekalian. Karena itu kami membuka diri kami dan membiarkan firman-Mu tertanam di dalam hati kami oleh Roh Kudus. Hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk menyampaikan firman ini, hamba-Mu terbatas, untuk itu hamba minta hikmat, pengertian, pewahyuan, pengurapan Allah, agar setiap tutur kata dan kalimat yang Bapa izinkan keluar dari bibir mulut hamba-Mu bersumber dari kuasa, dari hikmat Tuhan, sehingga iman kami semua tidak dibangun atas dasar hikmat manusia, tapi atas dasar hikmat Allah yang membuat iman kami tahan uji di dalam segala situasi kehidupan. Karena itu ya Tuhan, mari Engkau berfirman, karena kami siap untuk mendengarnya. Segala halangan dan rintangan yang datang dari setan yang bertujuan untuk mencuri firman Tuhan, sehingga membuat kami tidak mengalami kuasa firman, kami patahkan, hancurkan segala kekuatan roh jahat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kuasa Roh Kudus dinyatakan dalam kehidupan kami melalui pemberitaan firman ini. Dan biar Tuhan dimuliakan di dalam semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan yang berkuasa, kami berdoa dan siap mendengarkan dan menerima firman-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi, firman Tuhan kita akan dengar dengan tema tetap bahagia di tengah masalah. Ada suatu bacaan yang saya baca di suatu artikel yang dimuat di media sosial yang menceritakan suatu peristiwa di sebuah restoran
bagaimana seekor kecoa tiba-tiba terbang dari suatu tempat dan mendarat di seorang wanita yang menjadi tamu restoran itu. Wanita itu mulai berteriak ketakutan dan dengan wajah yang panik dan suara gemetar, wanita ini mulai melompat, kemudian dengan kedua tangannya berusaha keras untuk menghalau kecoa itu. Reaksi dari wanita ini kemudian menular sehingga semua orang yang ada di kelompoknya juga menjadi panik. Wanita ini akhirnya berhasil mendorong kecoa itu pergi. Tapi kemudian kecoa itu mendarat di pundak wanita lain. Apa yang terjadi? Giliran wanita lain itu yang melanjutkan drama ketakutan dan kepanikannya. Seorang pelayan wanita di restoran itu bergegas untuk menenteramkan keadaan. Tapi tidak disangka kecoa itu terbang dan berpindah lagi ke pelayan wanita itu. Pelayan wanita ini berdiri dengan diam, menenangkan diri, dan mengamati perilaku kecoa yang baru saja menempel di kemejanya. Saat sudah cukup percaya diri, dia meraih kecoa itu dengan jari-jarinya dan melemparkannya keluar restoran. Dari semua kejadian ini, siapakah yang bertanggung jawab atas kegaduhan yang baru saja terjadi di restoran itu? Apakah si kecoa atau para wanita tersebut? Jika memang kecoa yang salah, mengapa pelayan wanita itu tidak terganggu dan tidak bertindak heboh seperti kedua wanita yang merupakan tamu di restoran itu? Bahkan pelayan wanita itu dengan cukup percaya diri menyelesaikan kegaduhan yang terjadi dengan baik. Berarti kecoa tidak salah. Tapi karena respons yang diberikan para wanita itulah yang menentukan. Respons kedua wanita tamu restoran yang membuat suasana yang ada di restoran itu menjadi kacau. Kecoa itu memang menjijikan, tapi kecoa itu akan tetap seperti itu selamanya, akan menjadi sesuatu yang penuh dengan tantangan. Kalau kita berusaha merubah kecoa menjadi lucu dan mengasihkan. Demikian juga dengan masalah dalam hidup kita. Kondisi yang terasa semakin sulit. Berita-berita tentang virus yang mengerikan, yang ganas. Berita-berita tentang kematian yang sangat menakutkan, mencemaskan. Kondisi tubuh yang melemah dan sebagainya. Sampai kapanpun semua masalah seperti ini akan tetap ada dan memang itu tidak menyenangkan. Tapi sebenarnya bukan itu yang membuat semuanya kacau. Ketidakmampuan kitalah untuk menghadapinya yang membuat keadaan itu menjadi kacau balau, yang mengganggu
para wanita itu bukanlah kecoa, tapi ketidakmampuan mereka untuk mengatasi gangguan yang disebabkan oleh kecoa itu. Bila kita sebagai manusia menyadari bukan soal virus yang mengganggu, karena memang virus tetap akan ada, tetapi ketidakmampuan diri kitalah dalam menangani gangguan yang disebabkan oleh virus yang akan membuat kita cemas dan tidak bahagia. Apa yang kita pelajari dari kisah ini? Para wanita tamu restoran itu bereaksi dengan panik, sedangkan pelayan wanita itu meresponsnya dengan tenang. Orang yang bahagia itu bukan karena hidupnya tidak pernah menghadapi masalah, dan semua yang terjadi di dalam hidupnya selalu sesuai dengan keinginannya. Orang yang bahagia itu karena dia mampu memberikan respons, menanggapi keadaan dengan selalu bersikap benar, tenang, dan berpikiran positif yang dilandasi iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Masalah akan tetap masalah. Virus selamanya akan tetap virus. Respon kitalah yang menentukan apakah kita akan depresi dan hancur karena masalah itu, ataukah kita akan tetap bahagia meskipun kita sedang menghadapi masalah. Bagaimana supaya kita tetap bahagia di tengah masalah yang kita hadapi? Mazmur 1 ayat 1-6 memberikan kepada kita jawabannya. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Dalam Mazmur ini, Tuhan menyatakan dua jenis orang dengan gaya dan prinsip hidup mereka masing-masing. Pertama, orang fasik. Orang fasik adalah mereka yang mengikuti jalan keduniawian, tidak tinggal di dalam firman Tuhan, dan tidak menjadi bagian dari perkumpulan atau persekutuan umat Tuhan. Jadi orang-orang yang seringkali tidak mau menjadi bagian dari keanggotaan gereja, hidup di luar persekutuan dengan umat Tuhan yang lain, bergaya hidup keduniawian, tidak tinggal dalam firman Tuhan. Itulah orang fasik. Dalam firman Tuhan dinyatakan bahwa orang fasik dilukiskan sebagai orang berdosa yang tidak mau bertobat, yang tidak mau meninggalkan dosanya, dengan tiga gambaran yang sangat mengerikan. Pertama disebut sebagai sekam yang ditiupkan angin, yang merupakan suatu kekuatan yang tidak terlihat oleh mereka.
Dalam Efesus 2 ayat 2, firman Tuhan memberikan gambaran demikian. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Jadi orang fasik adalah mereka yang hidup mengikuti jalan dunia ini. Karena mereka mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu setan. Yaitu roh jahat yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Kemudian mereka akan dihukum oleh Tuhan pada hari penghakiman. Yang ketiga, mereka akan binasa untuk selama-lamanya. Karena mereka tidak menerima dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus dan kebenarannya. Dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 10 menggambarkan mengenai hal ini. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang yang harus binasa. Mengapa mereka harus binasa? Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Inilah orang fasik dengan gaya dan prinsip hidup mereka. Dan saya percaya, ketika kita menjalani kehidupan yang fasik, tidak mungkin kita dapat menikmati kebahagiaan yang sejati. Karena kebahagiaan itu bersumber dari hubungan dan persekutuan kita dengan Tuhan. Bagian yang kedua, orang benar. Siapa orang benar itu? Firman Tuhan mengatakan orang benar itu adalah mereka yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tidak berdiri di jalan orang berdosa. Tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Berarti orang benar adalah orang yang menjalani kehidupan yang saleh. Bercirikan kebenaran, kasih dan ketaatan pada firman Tuhan, serta memisahkan diri dari persekutuan dengan orang-orang jahat, dengan segala sistem keduniawian. Orang benar adalah orang percaya sejati yang diketahui dan terlihat dari apa yang tidak dilakukan berdasarkan nasihat orang fasik. Berdasarkan tempat yang mereka tidak kunjungi di jalan orang berdosa. Dan kumpulan pencemooh yang mereka tidak masuki. 2 Korintus pasal 3 ayat 2 dan 3 berkata, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Jadi orang benar adalah orang yang perbuatannya atau pekerjaan kebenaran yang dia lakukan nampak, terlihat dari apa yang dia katakan, dari tindakan-tindakannya. Firman Tuhan mengatakan bahwa semua orang yang percaya disebut sebagai surat pujian yang dapat dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh Kudus. Dengan roh dari Allah. Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, bukan pada loh batu, melainkan pada loh daging, yaitu di dalam hati kita sebagai orang-orang percaya kepadanya. Kebahagiaan
dan berkat Tuhan hanya dapat dinikmati ketika kita berbalik dari hal-hal yang merusak dan membahayakan hubungan dan persekutuan kita dengan Tuhan dan persekutuan kita dengan sesama orang beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Orang benar adalah mereka yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Mereka membangun kehidupan berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan nasihat fasih. Orang benar adalah mereka yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mentaati kehendak Tuhan. Dari hatinya yang haus, yang lapar akan kebenaran. Dari hatinya yang sungguh-sungguh senang akan jalan dan perintah Tuhan. Orang benar adalah mereka yang memiliki kesukaan untuk merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Yang berarti mereka memikirkan sungguh-sungguh kata dan kalimat yang terdapat di dalam Alkitab dengan hati yang siap menerima karya atau pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita melalui kata dan kalimat yang terdapat di dalam kitab, pasal, dan ayat-ayat dalam Alkitab. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hanya dengan kita merenungkan firman Tuhanlah, maka pikiran kita, sikap dan tindakan kita akan dibentuk sedemikian rupa untuk memiliki pikiran, perasaan, kehendak yang sama seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup orang benar digambarkan dalam firman Tuhan ini seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang merupakan buah atau hasil dari kesetiaan mencari Tuhan dan firman-Nya dan terus-menerus hidup berdasarkan pimpinan dan tuntunan Roh Kudus setiap hari. Saudaraku yang kekasih, air di dalam Alkitab seringkali digambarkan atau melambangkan Roh Kudus. Maka kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang bersedia untuk diajar oleh Tuhan, yang mau tinggal di dalam firman Tuhan, kita akan menerima sumber air hidup yang tidak akan pernah habis-habisnya dari sumber yang sejati, yaitu Roh Kudus. Oleh karena itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita semua mengambil keputusan untuk menjalani kehidupan kita sebagai orang yang benar. Kita menjadi orang benar karena kita telah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena iman dan kepercayaan dan penerimaan kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita diperhitungkan sebagai orang benar. Haleluya! Firman Tuhan berkata, apa saja yang diperbuat orang benar itu berhasil. Tapi ingat, bukan berarti tidak terjadi masalah atau kegagalan dalam hidup ini. Tetapi orang-orang benar, saudara dan saya,
Karena sudah dibenarkan melalui iman kita kepada Yesus Kristus, sehingga kita diperhitungkan sebagai orang benar. Dan menjalani kehidupan kita sesuai dengan prinsip yang Tuhan ajarkan kepada kita. Seperti tadi saya sudah bagikan bagi kita sekalian. Orang benar bukan berarti tidak akan terjadi masalah dan kegagalan. Tetapi orang benar itu akan terus hidup dalam kehendak dan berkat-berkat Tuhan yang menjadi sumber kebahagiaannya. Itulah sebabnya, walaupun banyak pergumulan, banyak masalah yang kita hadapi di dunia ini, tetapi kalau kita menjalani kehidupan kita sebagai orang benar seperti firman Tuhan katakan, kita akan tetap menikmati kebahagiaan walaupun di tengah permasalahan hidup. Demikianlah firman Tuhan yang saya bisa bagikan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman yang kami sudah dengarkan. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Dan apabila ada di antara kami yang mengikuti pertemuan ibadah live di Facebook ini, ada yang sakit, kami minta Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Apabila ada yang menjalani kehidupan yang fasik, ampuni kami. Tolong kami untuk menjalani hidup dalam kebenaran, supaya walaupun kami memiliki banyak pergumulan, kami tetap bisa bahagia dan menikmati berkat Tuhan di dalam persekutuan dan hubungan yang intim dengan Tuhan sebagai sumber kebahagiaan kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Ampuni kami Tuhan. Apabila ada di antara kami memiliki pergumulan-pergumulan tertentu, Engkaulah Tuhan yang dapat menolong dan berikan kepada kami jawaban dan jalan keluar. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami juga akan mempersiapkan diri kami untuk masuk dalam perjamuan. Tolong kami sekalian, walaupun kami melakukan ini di rumah kami masing-masing, biarlah kami dapat menyatakan penghargaan, penghormatan yang sungguh terhadap perjamuan Tuhan ini. Karena Engkau berkata ada banyak orang di jemaat Korintus yang tidak menghargai, yang tidak mengakui tubuh Tuhan, dan akhirnya mereka banyak yang lemah dan sakit dan meninggal sebelum waktunya. Karena itu tolong kami supaya kami semua dapat memberikan penghargaan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan dalam persekutuan kami dengan Tuhan melalui tubuh dan darah yang kami akan makan, kami akan minum dalam bentuk roti dan anggur perjamuan ini. Layakan kami Tuhan, layakan kami Tuhan. Biarlah kami dapat menikmati kehidupan dalam berkat yang kami terima dalam persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu. Ini doa kami yang kami panjatkan kepada Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus, oleh pimpinan serta kuat kuasa Roh Kudus. Haleluya. Amin. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Baik, sebelum kita makan dan minum roti dan anggur perjamuan ini, firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 11 mengatakan dalam ayat yang ke-27, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu.
Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita, hukuman tidak menimpa kita. Saudara-saudara yang kekasih, kita angkat roti di tangan kanan kita, lebih tinggi dari kepala kita. Kita mengakui ini sebagai tubuh Kristus yang sudah dihancurkan karena kita sekalian. Tuhan Yesus, kami angkat tinggi-tinggi roti ini. Kami percaya ini adalah tubuh Tuhan yang benar-benar makanan yang memberikan kehidupan kekal bagi kami. Karena itu kami mau memakannya dengan penuh rasa hormat, rasa takut akan Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur, karena kami mau mendapat bagian dalam Tuhan, Tuhan di dalam kami. Persekutuan kami dengan Tuhan dan satu dengan yang lain semakin erat, semakin diteguhkan. Dan biar di dalam semua yang kami lakukan, Engkau saja yang dipermuliakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Marilah kita yang percaya firman Tuhan ini, dengan iman kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Tuhan Yesus, kami angkat tinggi-tinggi cawan ini. Kami percaya ini adalah darah Yesus yang sudah dicurahkan bagi kami. Kami mau meminumnya karena kami percaya ini adalah benar-benar minuman yang memberikan hidup kekal bagi kami. Kami mau mendapat bagian dalam Tuhan, Tuhan di dalam kami, dan persekutuan kami dengan Tuhan dan satu dengan yang lain semakin dieratkan, semakin diteguhkan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita semua yang percaya firman Tuhan ini, kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan melayakkan kami untuk bersatu denganmu melalui persekutuan kami dengan tubuh dan darahmu yang kami makan, kami minum dalam bentuk roti dan anggur perjamuan, yang kami tidak hanya terima sebagai roti dan anggur biasa, tapi kami terima sebagai tubuh dan darah Yesus yang benar-benar makanan memberikan hidup kekal bagi kami. Kami percaya semua kutuk dan laknat dalam hidup kami cabut, dan kami sungguh-sungguh dapat menikmati semua berkat yang kami terima dalam persekutuan kami dengan tubuh dan darah Yesus. Terpujilah namamu Bapa kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur untuk persekutuan kami dengan Tuhan melalui tubuh dan darah Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, kita akan mengakhiri pertemuan ibadah ini. Kita semua nyanyikan pujian. Kiranya Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah. Tuhan
Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Amin. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan sudah memimpin kami dalam pertemuan ibadah live di Facebook ini. Kami berdoa menyerahkan hidup kami semua ke dalam tangan Tuhan. Kami minta Tuhan genggamlah tangan kami. Pimpinlah kami. Jaga lindungi kami. Jauhkan kami dari sakit, penyakit, mara bahaya, kecelakaan, malapetaka. Dari segala macam virus. Dari segala macam serangan roh-roh jahat yang bertujuan untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan kami. Tuhan, halau Tuhan, singkirkan itu dari hidup kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala gangguan yang datang dari roh jahat, kami usir dalam nama Yesus. Dan segala sakit, penyakit, dan segala kelemahan, kami lenyapkan dengan otoritas dan eksosia dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan bangsa kami. Kami minta Tuhan, curahkan roh pertobatan. Curahkan hujan keselamatan. Hujan kuasa-Mu bagi Indonesia. Biar semua orang yang ada dalam bangsa ini bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Supaya tergenapi apa yang kukatakan dalam firman-Mu. Bahwa seluruh bumi akan penuh dengan kemuliaan dan pengenalan akan Tuhan. Di mana segala lutut akan bertelut. Segala lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kami berdoa untuk penanganan yang dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan masalah COVID, masalah ekonomi, masalah politik, dan berbagai masalah yang ada dalam bangsa ini. Kami minta Tuhan karuniakan kepada pemerintah kami hikmat dan kebijaksanaan untuk dapat mengatasi sumber persoalan yang ada. Dan biar mereka sadar, mereka manusia biasa, dan mereka mau bersandar pada hikmat dan kekuatan dari Tuhan. Bapa Surgawi, kami berdoa, menyerahkan semua umat-Mu yang tergabung bersama kami melalui pertemuan ibadah live di Facebook ini. Semua yang tergabung di dalam Facebook ini. Ada ribuan orang yang tergabung. Kami berdoa, menyerahkan mereka dan minta Tuhan, lawat umat-Mu, jamah umat-Mu, tolong umat-Mu. Biar mereka tahu bahwa Engkau lah Tuhan yang menolong mereka. Engkau berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Biar Tuhan dapat menolong umat-Mu dalam segala pergumulan. Dan mereka tetap menikmati kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan. Yang mengalir tanpa henti-hentinya dari sumber yang sejati, dari Roh Kudus sebagai air hidup itu. Kami berdoa untuk semua umat-Mu yang ada di Papua, yang ada di berbagai tempat, di Maluku, di Sulawesi, di Kalimantan, di Bali, di Nusa Tenggara Timur ini, juga ya Tuhan, di Jawa, di Sumatera. Kami berdoa, kami serahkan mereka, minta Tuhan untuk lawat umat-Mu, jawab umat-Mu, berkati umat. Ini doa kami ya Bapa, yang kami panjatkan kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Umat Tuhan yang Tuhan kasihi, mari kita menadahkan kedua tangan kita kepada Tuhan. Dan dengan iman, kita menerima berkat-Nya. Turunlah atas kita sekalian,
segala berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa kita di surga, kasih karunia dari Yesus Tuhan, persekutuan Roh Kudus, menyertai, membimbing, mengurapi kita sekalian, mulai saat ini sampai dengan hari Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua berkat Tuhan ini kita terima dengan iman dalam satu nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa di surga, di bumi dan di bawah bumi, nama di mana semua lutut akan bertelut, segala lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa kita di surga. Semua kita yang percaya firman Tuhan, yang percaya berkat Tuhan sudah dicurahkan atas kita sekalian, mari kita menyambut berkat Tuhan dengan berkata, Amin.